Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Silva Aulia. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan prodi Pendidikan Perguruan Sekolah Dasar PGSD dengan NIM 860495997. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas dari literasi karakter dan kepramukaan, dan saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mewawancari Bapak. Semoga saya bisa mendapatkan informasi bermanfaat untuk tugas saya. Yes. Langsung aja Pak, di sini pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, non wajib, atau sebagai apa? Ya, untuk di SDN 3 Jamburan ya, untuk pramuka mengikuti kurikulum yang berlaku sekarang. Jadi pramuka termasuk salah satu ekstrakurikuler wajib. Oke, pramuka sipil wajib. Kalau struktur organisasi kepramukaannya Pak, bagaimana dari kepengurusan? Apakah ada pembina, apakah ada pelatih, atau gimana Pak? Oh iya, untuk di SDN 3 Jamburan kan struktur kepengurusannya yang paling tinggi itu ada ketua Bigus ya, Kang Bigus. Nah, itu dijabat oleh seorang kepala sekolah. Nah, untuk pembina itu diserahkan kepada guru. Nah, untuk di SDN 3 Jamburan itu terdiri dari dua kategori ya, dua kelompok. Yang pertama adalah siaga, yang kedua adalah penggalang. Untuk siaga itu dari kelas 1 sampai kelas 3, dan untuk penggalang itu dari kelas 4 sampai kelas 6. Siapa kalau misalkan yang terlibatnya guru pasti ya? Iya. Bagaimana jadwal pramuka di sini? Apakah sudah terjadi benar-benar terjadi, atau cuma ya udah ini mah cuma buat dokumentasi aja? Oh ya, untuk sekarang alhamdulillah di SDN 3 Jamburan itu sudah berjalan secara rutin, diselenggarakan setiap hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu. Cuma di sini ada sedikit ya, kalau ekstrakurikuler itu biasanya di luar jam pelajaran. Nah, kalau di SDN 3 Jamburan itu berhubung daerahnya agak jauh, jadi dimasukkan ke di jam pelajaran. Cuman untuk waktunya itu dimulai pukul 11. Mulai pukul 11 sampai ya selesainya oleh kombinasi. Berarti hari ini ya Pak? Iya. Hari ini saya izin untuk mendokumentasikan ini ya. Yes, ya. Apakah jadwal ini tercatat resmi atau enggak? Tercatat resmi. Oh, resmi. Soalnya kan itu satu ekstrakurikuler wajib itu wajib dicatat dan juga dimasukkan ke dalam KSP, kurikulum satuan pendidikan. Nah, kalau buat kegiatannya apa aja kegiatan yang rutin? Kegiatan yang rutin dilaksanakan ya, yang pertama itu latihan dasar kepramukaan. Seperti mungkin di sini si pembina itu biasanya mengikuti buku saku yang sudah sudah ditentukan oleh kepramukaan gitu ya. Jadi biasanya mengikuti hal seperti itu. Di antaranya mungkin yang dilaksanakan adalah pengenalan dasarnya, seperti pengetahuan tentang dasar ilmu pramuka dan seperti itu ya. Kalau kegiatan khusus Pak, acara-acara khusus atau non rutin? Untuk acara non rutin itu yang turun di SD itu banyak kendala. Di antara juga izin dari orang tua, karena kan melibatkan anak yang masih di bawah umur ya, seperti itu. Jadi rencananya memang di sini itu inginnya itu adanya camping ya, camping yang diselenggarakan setiap tahun. Cuman ya dari itu ada berbagai macam kendala yang ada. Buat sarana prasarana, di sini sarana prasarana apa yang menunjang untuk pramuka? Untuk pramuka ya, yang pertama mungkin agak sedikit terbatas. Yang tersedia di sini adalah untuk bendera semapur, ya tadi buku saku juga, tenda ada ya, tenda. Terus kalau kebutuhannya, kalau misalkan
membutuhkan alat-alat peraga ya, mungkin bisa disesuaikan oleh pembina pramukanya. Kondisi sarana prasarana itu baik atau gimana? Ya kalau dikatakan baik ya mungkin di sini kurang ideal ya, harusnya itu memang selengkap mungkin, tapi yang berbagai keterbatasannya utamanya itu keterbatasan dana ya, karena kalau misalkan segala kegiatan itu pasti berhubungan dengan dana ya. Otomatis kalau misalkan di sini kan bersumber dari dana BOS, kalau jumlah murid sedikit ya otomatis dana yang diterima oleh sekolah juga sedikit, dan juga bahkan berdampak kepada program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Nah, kalau kan Bapak sebagai kepala sekolah nih, terus bagaimana sistem penilaian kepada anak-anak pramuka ataupun pembina pramukanya? Ya, kalau untuk pembina pramuka ya, mungkin dinilai yang pertama dari kehadiran ya. Terus dari juga ada supervisi. Ya, supervisi. Nah, untuk pembina pramukanya mungkin di sini dari hasil supervisi ya, adanya absensi itu wajib ada gitu ya. Yang kedua dari segi penilaian juga pada anaknya dari keaktifan selama mengikuti kegiatan, ataupun mungkin dari hal-hal yang lain yang memang dibutuhkan penilaiannya oleh pembina pramuka. Jadi untuk penilaiannya cenderung untuk diserahkan kepada pembina pramuka kalau untuk peserta. Kriteria-kriterianya tadi sudah disebutkan berarti ya. Terus beralih ke prestasi apa yang pernah diraih oleh pramuka SDN 3 Cangkulang? Ya untuk sementara ya dari segi prestasi itu belum ada prestasi yang menonjol ya. Cuman mungkin dari segi keikutsertaan saja. Di samping itu juga kalau dari segi pramuka itu memang dari tingkat yang lebih tinggi ya, dari Kuaran belum ada perlombaan yang memang rutin setiap tahun. Ya, kadang-kadang ada juga ya, ada vakumnya, jadi tidak setiap tahun. Jadi otomatis untuk meraih suatu prestasi itu tidak ada jenjangnya seperti itu. Tapi ada kan Pak prosesnya untuk mengikuti prestasi tersebut gitu? Iya ada. Ya, tapi diselenggarakan tidak waktunya, kadang-kadang tidak rutin. Oke. Selanjutnya, apa tantangan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka dan bagaimana cara menyikapinya? Tantangan ya, yang pertama itu tantangan dari peserta ya. Peserta itu kadang-kadang untuk di daerah yang seperti di daerah di sini kan jauh dari rumah peserta didik. Malahan di sini kan ada yang jaraknya itu dari rumah sekolah itu mencapai 2,2 km. Ya. Otomatis itu kendalanya itu dari izin orang tua. Kalau misalkan mengikuti terlalu sore mungkin ada kekhawatiran dari orang tua. Yang kedua dari medannya juga, dari jalannya yang dilalui peserta itu tidak semua memiliki jalan yang bagus. Malahan untuk di daerah yang seperti di Balai Pulang itu harus melewati sawah, sungai, dan pinggiran hutan. Nah, oleh sebab itu maka kendala seperti itu mungkin memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk diatasinya. Ya, itu dari segi peserta ya. Yang kedua dari segi sarana prasarana. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa sarana prasarana itu terbatas oleh kemampuan anggaran. Ya. Yang ketiga mungkin yang paling itu dari segi pengajarnya, dari segi kata pembinanya. Di sini kebetulan yang kemarin-kemarin itu masih belum susah mencarinya. Alhamdulillah sekarang sudah ada pembina pramuka yang lebih komitmen untuk mendidik anak-anak. Mungkin pertanyaan cukup sekian Bapak. Terima kasih atas waktunya. Ya, Mohon maaf diganggu. Ya,
buat nanti nama dan lain-lainnya aku akan share apa aja yang harus diisi. Siap. Bapak ada mohon. Ya, sama juga gitu ya. Ya, permisi ya. Ya. Atau Ya,